Rona bahagia dirasakan oleh Tara Budiman sebab Gia, istri tercintanya, sudah melahirkan anak kedua sebagai tanda kehangatan cinta mereka. Anak kedua yang terlahir berjenis kelamin perempuan dan disematkan nama nan indah, Kaima Jaina Agira. Nama yang sudah dipersiapkan oleh Tara dan Gia sebelum putri keduanya terlahir. Dan kemarin lahirnya tuh di tanggal 2 September 2022 jam 8.53 ya. Jam 8.53 gitu. Alhamdulillah lahir. Boleh dijawab ibu-ibunya? Nggak sengaja sebenarnya, cuma mau pengen namanya dari K lagi biar seragam. Tapi ternyata dapatnya kayak mirip banget gitu, cuman ya udah. KJA juga. Bapaknya requestnya pengennya inisialnya sama, jadi ibunya PR-nya nyarinya inisialnya sama. Gitu. Kelahiran anak kedua ini, Tara merasa jauh lebih tenang menghadapinya. Bahkan ia juga menemani sang istri pada saat melakukan proses persalinan. Ada kakak Tara mungkin lebih terharu atau lebih santai? Santuy, nggak tahu, makanya aku tuh sempat nulis di sosial media aku, kenapa di kelahiran yang kedua ini mungkin ketegangannya bukan di aku sih ketika kelahiran, lebih ke Gia karena kan dia yang dioperasi. Aku tuh lebih excitednya tuh yang kayak wah ini bakalan mirip kalian seperti apa ya, atau mukanya akan lebih ke ibunya atau lebih ke aku atau lebih ke dua-duanya. Hal-hal itu tuh orang kita di apa namanya di ruang lahir operasi aja kita bercanda sama dokter ya. Iya, jadi Ngobrolnya aku juga gitu. lebih santai itu karena Santuy. mungkin yang aku lebih tegang karena namanya juga kita yang mau dioperasi gitu. Tapi pas proses operasinya kita kayak ngobrol sama dokter, ketawa-ketawa apa, terus dokternya juga emang semuanya pada gercep ya, kayak dokter anestesinya nanyain melulu ini gimana, karena aku udah ngomong misalnya dok tolong ya kadang suka mual atau apa, dokternya juga gercep. Jadi aku juga ngerasa safe kan, jadinya ngerasa aman juga, jadinya pas proses malah kayak nggak kerasa udah kayak keluar lagi, oh udah dok gitu, lebih enak, lebih ngobrol, lebih santai. Tara juga lebih nggak tegang. Kalau yang pertama tegang. Ini didorong dulu ya. Ya, terlahir dengan berat 2,8 kg dan panjang 46 cm di sebuah rumah sakit ternama di Jakarta, membuat Kalea kakaknya ikut berbahagia. Tara menepis anggapan jika kakaknya merasa cemburu kepada adiknya yang baru lahir. Tara mengaku saat ini sudah terbiasa merawat baby, mulai memandikan hingga mengganti popok baby. Dia lihai banget. Dia dari anak pertama aja kan, sebenarnya Tara tuh hebatnya mau belajar. Jadi dari anak pertama aja dia udah kayak ikutan private class, kayak misalnya mandiin bayi, megang bayi, apa iya dia yang minta. Jadi dia dari anak pertama pun, pertama kali megang bayi pun dia udah nggak yang kaku-kaku banget juga, yang udah biasa. Nah sekarang anak kedua lebih lihai lagi, udah lebih tahu set. Cuman kocaknya kemarin tuh semalam sih kayak beberapa kali kan kalau anak tuh ternyata kalau di burpin tuh nggak selalu emang burp gitu kan. Gue penasaran dong, kok nggak burp sih gue pegang. Oke akhirnya gue nge-youtube lagi tuh. Ngintip gue, oh ternyata burp tuh ada beberapa posisi. Nah dari situ, kayaknya ini bisa menjadi eksperimen aku. Tadi sempat katanya nangisnya kayak sopan gitu. Iya, karena kalau kalian tuh kayak weh gitu begitu lahir. Kalau ini kayak gitu, lebih dokternya juga kayak oh yang ini sopan ya, karena yang kalian tuh menggelegar banget gitu. Dokternya kan karena dokternya sama kan timnya, jadi inget gitu. Ini lebih sopan, nangis sehari-harinya juga lebih sopan. Kalau kalian lebih garang gitu nangisnya. Lebih galak deh. Ya. Buat semuanya nih teman-teman yang ada di luar sana, mohon doanya untuk Kaima Jaina Agira dan juga ibunya yang pastinya selalu sehat, selalu bahagia lahir batin, bisa jadi anak yang soleha, anak yang dibanggakan, anak yang ya selalu happy lah, selalu berbahagia. Itu aja. Mohon doanya semuanya. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Muhammad Alvin Faiz sebab Heni Yuliana Rahman istrinya tengah berbadan dua. Dalam keterangannya, Alvin yang ditemui usai melakukan dakwah di Masjid Az-Zikra, mantan suami Larissa Chow itu mengungkapkan rasa bangganya. Lantaran di rahim, istri tercinta sudah tersemat calon anak pertama mereka yang kandungan berusia 3 bulan. Ya, alhamdulillah usia kehamilan istri sudah berjalan mau jalan 4 ya, 3 ke 4. Alhamdulillah. Mohon doa aja ya. Saya juga apalagi di usia-usia sekarang ini kan kita ini
penting untuk menjaga kesehatan dan mental istri dan mental pribadi juga. Makanya saya berpikir bahwa jangan terlalu mengekspos kehidupan pribadi saya di media gitu. Kadang-kadang aja, nggak sesering biasanya lah begitu. Dan memang menurut saya lebih sehat juga gitu. Sekalipun Alvin sudah memiliki anak dari pernikahan terdahulu, namun ia merasa berdebar-debar menanti kehadiran calon anaknya itu. Sebab itulah, kakak kandung almarhum Amer ini mengaku mempersiapkan segala keperluan calon anaknya itu. Soal jenis kelamin, Alvin mengaku pasrah dan siap menerima serta merawatnya dengan sebaik mungkin. Ya alhamdulillah sehat. Baru beberapa hari lalu kita cek di rumah sakit, di dokter, dan alhamdulillah kondisinya baik dan sehat juga. Belum ketahuan, tapi saya nggak mungkin kayaknya expose di medianya juga nanti dulu deh gitu. Kalau misalkan udah ketahuan pun saya juga nggak mau tahu. Saya lebih suka taunya juga kayak dibuat semacam kejutan lah. Kita buat pengajian, terus di situ ada kejutan gitu. Alhamdulillah senang semua ya. Mau punya anak lagi gitu, dan emang saya juga pengen banget punya anak lagi kan. Mamah juga pengen punya cucu lagi gitu. Alhamdulillah teman-teman sih senang semua. Kalau istri saya mau perempuan, saya mau laki-laki gitu. Kalau saya mau laki-laki, nggak tahu ya, saya maunya laki-laki aja gitu. Tapi kalau istri maunya perempuan karena kan belum ada kita belum ada anak perempuan gitu. Selama ini kan laki-laki semua gitu. Dalam suasana bahagia itu, Alvin mengungkapkan jika hubungannya dengan mantan istri masih berjalan dengan baik, terutama urusan merawat anak. Bahkan ia juga sering bertemu dengan anak lelakinya. Pada kesempatan itu, Alvin juga menjelaskan soal alasannya mengapa ia tak hadir di acara ulang tahun anaknya beberapa waktu lalu. Kado saya kasih, jadi saya itu ngasih ketika ketemu sama dia. Saya kan ketemu sama Yusuf itu. Jadi begini, ketika di hari ulang tahunnya, istri saya dirawat di rumah sakit gitu. Istri saya dirawat di rumah sakit, kan orang nggak tahu gitu kan. Cuman kan ya bahasanya banyak orang bilang kok begini. Makanya saya bilang saya nggak begitu suka mengekspos kehidupan saya pribadi di media, karena mau gimana pun pasti akan ada tanggapannya. Jadi istri saya dirawat di rumah sakit, saya nggak bisa datang gitu. Dan memang meskipun istri saya sehat pun, saya maunya ya Yusuf misalkan di sana nih di hari ulang tahunnya, besoknya nanti sama saya. Dan akhirnya kan kesampaian tuh beberapa hari kemudian, kayak seminggu deh. Akhirnya Yusuf saya jemput, saya ajak jalan, saya kasih kado langsung di situ. Gitu. Adalah banyak, kalau pasti banyak kadonya gitu. Alvin juga menampik jika disebut sebagai ayah yang mengabaikan putranya yang kini tinggal bersama mantan istrinya. Justru sebaliknya, komunikasi dirinya dengan anak yang sudah berusia 5 tahun itu semakin membaik. Bahkan putranya itu disebut-sebut semakin akrab dengan istri dan calon adiknya. Kalau momen yang lucu sih banyak ya, karena Yusuf kok sama saya alhamdulillah senang gitu kan, ketawa. Mungkin saya melihat lucunya itu akrab sama anak saya juga, anak dari istri gitu kan. Alhamdulillah akrab banget, mereka setiap ketemu main mobil bareng. Kalau misalkan udah pulang bahkan beberapa kali video call gitu. Video call justru bukan saya lagi, tapi anaknya istri gitu kan, Zain namanya ya, sama Yusuf gitu. Alhamdulillah akrab itu, saya melihatnya juga adem banget, senang gitu. Saya cuma berharap Yusuf jadi anak yang soleh, sehat, panjang umur, bisa menjadi wasilah dan perantara kebaikan untuk semuanya gitu. Nggak berpikir dia jadi apa besar biar dia menentukan sendiri. Cuman harapan saya dia jadi apapun ya dia bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu.